صلوا على النبي محمد. الحمد لله ما شب الهدى وحباب وما تكلم جذع في الحشا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Pemuda-pemudi Islam, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Majmu'atul Kutub Fid-Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Kitab menjelaskan masalah akidah umat muslim, akidah sahih, akidah yang dianut mayoritas umat Islam. Maka daripada itu, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan kepada diri saya dan kepada teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang telah lalu kita membahas masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki lebih dari satu arti. Ayat yang lebih dari satu arti dinamakan ayat mutasyabihat. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat mutasyabihat yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang telah dicontohkan para ulama pada kitab Majmu'atul Kutub Fid-Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Pada kitab ini ulama mencontohkan ayat-ayat mutasyabihat yang lainnya seperti di dalam surah Al-Mulk. Di dalam surah Al-Mulk ada ayat mutasyabihat yang mana ayat tersebut banyak orang memahaminya dengan arti yang keliru. Apa ayat itu? Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama." Ada kalimat aamintum man fis sama. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Ayat ini adalah ayat yang perlu tafsir. Ayat ini jangan diartikan seperti arti yang keliru oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sebahagian orang yang tidak memahami ayat ini, mereka mengatakan aamintum man fis sama, kami beriman, mereka beriman man fis sama, apa yang ada di langit.
Mereka mengartikan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Mereka beriman kepada zat yang ada di langit. Wal iyazu billah. Ini adalah tafsiran yang keliru. Ini adalah tafsiran yang keliru. Akan tetapi makna ayat ini perlu diketahui sebagaimana yang dijelaskan para ulama di dalam kitab Majmu'atul Kutufid Daniyah fi bayani aqidatil islamiyah. Di sini dikatakan wa kallazi yufassirul ayat. Orang yang menafsirkan ayat aamintum man fis sama, suratul muluk, ayat aamintum man fis sama di dalam surah al-muluk, bi annallaha mutahayyizun fis sama'i fahuwa kafir. Orang yang meyakini dengan ayat ini dan dia mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit dengan ayat ini, maka orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah mensifati Allah dengan sifat makhluk berada di suatu tempat. Akan tetapi apa makna ayat ini? Apa tafsiran ayat ini? Wa innama ma'naha al-malaikah. Yang dimaksud dengan yang ada di langit, kami beriman, mereka beriman. Kalian beriman apa-apa yang ada di langit. Maksud dari ayat ini adalah beriman apa-apa yang di langit. Maksudnya yang di langit itu adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi malaikat. Kama qala Syekhul Huffaz Zainuddin Abdul Rahim Al-Iraqi, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Huffaz Zainuddin Abdul Rahim Al-Iraqi. Beliau mengatakan fi amalihi al-Misri inda tafsirihi al-hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi apa-apa yang ada di langit. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Maksud dari hadis ini adalah penduduk langit, yang dikatakan penduduk langit adalah malaikat. Kalau kita menyayangi penduduk bumi, kita sayang dengan penduduk bumi, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan menyayangi kita. Baiklah teman-teman, jadi yang dikatakan di dalam ayat ini, aamintum man fis sama, kalian beriman apa yang ada di langit, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di langit, akan tetapi langit itu adalah tempat malaikat, sebagaimana yang saya bacakan tadi hadisnya. Hadis yang saya bacakan tadi ini menunjukkan bahwasannya al-malaika itu tempatnya di langit. Jadi di dalam Al-Muluk, suratul Muluk, itu adalah yang dimaksud dengan aamintum man fis sama, itu adalah para malaikat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemudi Islam, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sangat populer di kalangan orang yang menisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di langit. Orang yang menisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arasy. Padahal hadis ini memiliki banyak arti, maka hadis ini perlu dengan takwil. Akan tetapi orang tersebut cuma mengambil arti zahirnya saja hadis ini. Apa hadisnya? Sebagaimana dikisahkan, ada seorang budak
yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada tuannya untuk memerdekakan budak yang tadi. Karena sesungguhnya dia muslimah, kata Rasulullah. Hadis ini kalau diartikan dengan arti yang zahir, maka hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Akan tetapi apa para ulama menafsirkan hadis ini, menakwil hadis ini, maksud dari hadis ini adalah sebagaimana di dalam kitab Majmu'atul Kutub Fid-Daniyah fi bayani aqidatil Islamiyah. Wa kalladzi yufassiru hadisal jariyatis sauda. Orang yang menafsirkan hadis jariyah as-sauda, budak perempuan hitam yang bertanya kepada Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Rasulullah menjawab, "Fis sama'i," di langit. Maksud dari hadis ini, kalladzi yufassiru hadisal jariyatis sauda'i allazi fi Muslim bi anna Allah mutahayyizun fi jihati fawqa fa huwa kafir. Orang yang menafsirkan hadis ini, yang mengartikan hadis ini dengan makna bahwasanya Allah berada di arah atas atau Allah Subhanahu wa taala berada di langit, maka orang tersebut keluar dari Islam. Ini adalah penafsiran musyabbihah, orang yang ingin menyerupai Allah dengan makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Akan tetapi apa makna hadis ini? Maka ulama mengatakan, wa innama hadzal hadis intaqadahu ba'dul ulama. Hadis ini ulama mengkritik, ulama berkomentar, sebahagian ulama berkomentar dengan hadis ini. Wa'tabaru muttariban ma'luman mukhalifan lil usul. Dan ulama menyatakan, para ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis muttarib, memiliki banyak periwayatan. Karena memiliki banyak periwayatan, maka hadis ini dinamakan hadis muttarib. Mukhalifan lil usul. Hadis ini bertentangan dengan asal. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahilu alaihi ay yahkuma 'ala asy-syakhsi bil islami li mujarradi qawlihi Allahu bis sama'. Karena di dalam hadis ini ada kalimat yang mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan seperti itu saja orang tersebut masuk Islam. Karena hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika budak perempuan itu bertanya aina Allah, maka Rasulullah menjawab Allahu fis sama', maka Rasulullah katakan merdekakan budak ini karena sesungguhnya dia telah muslim. Dulunya orang tersebut bukan muslim, ketika mengucapkan itu menjadi muslim. Mustahil bagi Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu muslim ketika dia cuma mengatakan Allahu fis sama', dia bisa muslim. Mustahil. Kenapa? Karena syarat masuk Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan mengucapkan Allahu fis sama'. Sedangkan hadis ini mengatakan Allahu fis sama', maka orang tersebut muslim. Mustahil bagi Rasulullah SAW menjadikan seseorang itu muslim dengan mengucapkan Allahu fis sama'. Hadis ini adalah hadis muttarib, hadis yang banyak periwayatannya, dan hadis ini banyak memiliki arti. Orang yang memahami hadis ini dengan secara zahir saja, maka orang tersebut bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Akan tetapi apa makna hadis ini? Wa ba'dul ulama awraduhu wa awwaluhu bi anna su'alan nabi laha ala ma'na ma mada ta'zimuka lillah wa ma'na kalamiha anna allaha rafiqul qadri jiddan wa ala kilal qawlaini la hujjata lil wahabiyyah fihi. Makna hadis ini, ulama mengatakan bahwasanya makna hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya aina Allah,
makna dari ainallah, maka ulama mengatakan maknanya adalah ma mada ta'zimuka lillah, seberapa besar pengagunganmu kepada Allah. Ini maknanya. Maka budak perempuan itu berkata fis sama, maka maknanya adalah annallaha rafiqul qadri jiddan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala pengagungannya sangat tinggi. Inilah makna hadis ini. Derajat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luhur, sangat tinggi. Inilah makna dari hadis ini kata para ulama. Maka daripada itu, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis muttarib, hadis yang memiliki banyak arti, maka jangan sembarangan kita mengartikan hadis karena kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, maka jangan mengambil hadis secara zahir. Baiklah pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada satu pertanyaan, dan ini mungkin pertanyaan penutup kajian kita pada sore yang dirahmati oleh Allah ini, karena mungkin sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Bagaimana menurut Ustaz tentang esensi hijrah? Karena saya pribadi tidak paham sama sekali bagaimana hijrah dan bagaimana spesifik hijrah tersebut. Perlu diketahui pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zaman sekarang orang mengaku hijrah akan tetapi bukan dikatakan hijrah. Dan ini juga pernah saya bahas di dalam video saya atau di dalam kajian-kajian saya. Banyak orang yang mengaku hijrah akan tetapi sebenarnya dia bukan hijrah. Banyak orang yang melaksanakan amal ibadah yang itu bisa saja diundurkan dibandingkan amal ibadah yang harus disegerakan. Perlu diketahui, hijrah yang sebenarnya adalah hijrah orang tersebut harus memulai dengan ilmu fardu ain. Inilah yang dikatakan hijrah. Mereka harus belajar. Orang yang pemula yang ingin berhijrah, hendaklah dia mempelajari ilmu fardu ain yang pertama. Sebagaimana video saya yang pertama, bagian yang pertama, silahkan tonton di YouTube, bahwasannya awal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau mulai hijrah adalah kita harus mempelajari ilmu fardu ain. Karena hukum mempelajari ilmu fardu ain ini adalah hukumnya wajib, maka harus kita pelajari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu mencakup ilmu tauhid, ilmu salat, tata cara salat, tata cara berwudu, yang membatalkan wudu, yang membatalkan salat, apa saja cara mandi wajib, yang membatalkan mandi wajib. Ini adalah ilmu fardu ain dan banyak yang lainnya. Harus kita mulai hijrah kita dengan mempelajari ilmu fardu ain. Terkadang banyak orang salah ketika memahami kata hijrah. Dia menganggap dirinya hijrah akan tetapi belum dikatakan hijrah sempurna. Mereka mendahulukan perkara sunnah dibandingkan wajib. Mereka mendahulukan perkara yang sunnah, yang hukumnya fardu kifayah, yang hukumnya sunnah dibandingkan perkara wajib. Saya katakan, orang yang menghafal Quran itu bagus. Orang yang menghafal Quran itu bagus. Akan tetapi kalau kita memulai hijrah kita dengan menghafal Quran, maka ini adalah hijrah yang keliru. Karena apa? Orang yang dikatakan hijrah, maka dia harus memulai mempelajari ilmu fardu ain. Karena ilmu fardu ain
Mempelajari ilmu fardu ain hukumnya wajib, sedangkan menghafal Quran itu tidak wajib hukumnya. Orang yang menghafal Quran bagus, tetapi ini tidak wajib baginya. Maka dahulukan ilmu yang wajib. Setelah selesai masalah ilmu fardu ain, maka laksanakan ilmu yang lain, seperti menghafal Quran atau yang lain. Jangan mulai hijrah kita dengan perkara yang sunnah. Banyak zaman sekarang memulai hijrahnya dengan perkara yang sunnah. Banyak zaman sekarang memulai hijrahnya dengan menghafal Quran, akan tetapi masalah ilmu fardu ain dia tidak mengetahui. Menghafal Quran dia, akan tetapi cara solat dia tidak tahu, cara berwudu yang benar dia tidak tahu, yang membatalkan solat tidak tahu, rukun solat tidak tahu, mandi wajib tidak tahu, yang membatalkan mandi wajib tidak tahu. Bahkan masalah tauhid dia sama sekali tidak pernah belajar. Ini bukan dikatakan hijrah. Mulailah hijrahmu dengan mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid yang benar, dan ilmu fardu ain yang lainnya. Inilah yang dikatakan hijrah yang sebenarnya. Kalau kita mau berhijrah, maka mulailah dengan ilmu fardu ain. Mungkin sampai di sinilah kajian kita pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lagi, mungkin bisa berkomentar. Insyaallah nanti kalau ada sempat saya akan jawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, turunkan barakah pada kita semua. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma shabbal huda wa haba, wa ma takallama jiz'un fil hasha qaraba. وحين من زاح بدر لا غشاء له